Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Rahmawati dengan NIM A1A2 23018, kelas F001, Pendidikan Sejarah Angkatan 2023. Di sini saya akan mereview jurnal, salah satunya adalah jurnal yang berjudul History of the Birth of the Commonwealth of Australia, atau bisa dibilang Sejarah Lahirnya Commonwealth of Australia. Jurnal ini merupakan karya dari Anita dan Khairunisa Mohsaid dengan nama Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora Vol 9 nomor 2 tahun 2025. Jurnal ini fokus utama dengan mengulas proses panjang dan faktor-faktor yang mendorong pembentukan negara Federasi Australia pada 1 Januari 1901. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka, yang berarti data dikumpulkan melalui penelaah dan sintesis sumber-sumber yang sudah ada seperti buku sejarah dan jurnal ataupun artikel-artikel yang sudah terpercaya. Hasil dan pembahasan yang ada di jurnal ini menunjukkan bahwa kelahiran Commonwealth of Australia pada 1 Januari 1901 adalah puncak dari proses negosiasi panjang untuk menyatukan 6 koloni Inggris yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri. Pendorong utamanya adalah faktor internal dan eksternal. Secara internal, perbedaan kebijakan khususnya tarif dagang dan pertahanan antar koloni menciptakan kebutuhan mendesak untuk membentuk sistem yang beragam atau yang seragam. Tokoh kunci dari ini adalah Henry Parkes, berhasil memantik semangat nasionalisme secara eksternal. Ancaman perluasan wilayah oleh kekuatan Eropa lain di Pasifik seperti Jerman dan Perancis memaksa koloni untuk bersatu demi pertahanan bersama. Pembahasan ini juga menyoroti bagaimana kemajuan demokrasi di Australia, di mana penentuan konstitusi tidak hanya diserahkan kepada elit politik, tetapi dikembalikan lagi kepada rakyat melalui referendum langsung pada tahun 1898 dan 1899. Federasi ini mengadopsi sistem monarki konstitusional dan federal yang memberikan otonomi signifikan kepada 6 negara sambil menyerahkan isu nasional kepada pemerintahan pusat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihan utama dari jurnal ini terletak pada analisisnya yang komprehensif. Tidak hanya berfokus pada peran elit politik, tetapi juga menyoroti bagaimana partisipasi rakyat melalui referendum sebagai penentu kelahiran federasi, sebuah penekanan yang krusial dalam sejarah demokrasi. Selain itu, alur sejarah disajikan secara sistematis, menjelaskan faktor pendorong internal dan eksternal secara seimbang. Lalu, adapun kelemahan dari jurnal ini. Jurnal ini pembahasannya bersifat naratif, deskriptif, dan kurang menghasilkan temuan baru atau interpretasi kritis terhadap sumber primer. Jadi, jurnal ini juga dinilai kurang detail dalam menjelaskan landasan konstitusional spesifik dari sistem federal Australia, di mana dia hanya menyebutkan adopsi model dari Amerika Serikat dan Kanada. Adapun kesimpulan yang didapat dari jurnal ini, di mana kelahiran Commonwealth of Australia adalah hasil proses panjang yang didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan konflik antar koloni, terutama isu perdagangan dan imigrasi, serta ancaman eksternal. Yang paling penting, federasi ini dikukuhkan melalui partisipasi langsung rakyat yang menjadikannya sebuah tonggak penting dalam perkembangan demokrasi Australia. Baik, selanjutnya lanjut ke jurnal yang kedua dengan judul Dampak Migrasi di Australia Terhadap Sistem Pemerintahan dan Partai Politik, yang merupakan karya dari Agus Budiman dengan nama Jurnal Artefak Vol 3 nomor 2 tahun 2015. Fokus utama dari jurnal ini adalah menganalisis bagaimana gelombang migrasi membentuk masyarakat Australia yang multikultural dan dampaknya terhadap struktur partai politik. Metode penelitian yang digunakan jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, berfokus pada deskripsi, penguraian,
dan analisis dampak sosial politik dari migrasi. Adapun hasil dan pembahasan yang didapat dari jurnal ini, di mana jurnal ini berfokus pada bagaimana sejarah migrasi telah membentuk Australia menjadi masyarakat kosmopolitan dan majemuk. Terdapat 3 gelombang migrasi utama. Yang pertama adalah kedatangan suku aborigin, yang kedua kolonisasi Inggris yang diikuti oleh Gold Rush, dan gelombang imigran Eropa pasca Perang Dunia II. Pembahasan menekankan bahwa kemajemukan ini memupuk nilai pluralisme sebagai pondasi kehidupan demokratis. Dampak paling nyata terlihat pada sistem politik. Meskipun menganut sistem monarki konstitusional federal, keragaman etnis dan budaya melahirkan variasi partai yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga partai yang menyuarakan emansipasi dan kepentingan kelompok minoritas seperti partai aborigin, partai agama, dan partai lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya representasi politik yang luas dan inklusif. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihan jurnal ini adalah struktur analisisnya yang logis, berhasil menghubungkan 3 gelombang migrasi besar Australia seperti aborigin, Gold Rush, hingga pasca Perang Dunia II dengan perubahan sosial dan politik kontemporer. Jurnal ini secara efektif menunjukkan bahwa keragaman masyarakat yang kosmopolitan tersebutlah yang menjadi pendorong lahirnya pluralisme dan variasi partai politik, tidak hanya berbasis ekonomi tetapi juga berdasarkan kepentingan emansipasi kelompok seperti partai aborigin dan lingkungan. Namun di sisi lain ada pun kekurangan dari jurnal ini, yaitu tidak adanya bagian metodologi penelitian formal yang eksplisit, sehingga mempersulit penilaian validitas datanya. Selain itu, penggunaan sumber rujukan yang usang atau seperti kutipan tahun 1971 untuk isu migrasi yang sangat dinamis dinilai kurang ideal, dan pembahasan mengenai peran partai-partai kecil dalam parlemen juga kurang terperinci. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini, di mana jurnal ini menjelaskan bahwa migrasi dalam 3 gelombang aborigin, Inggris, dan pasca Perang Dunia II membentuk Australia sebagai negara multikultural dan kosmopolitan. Keragaman ini berpengaruh besar pada sistem pemerintahannya yang berbentuk federal serta mendorong lahirnya berbagai partai politik dengan kepentingan berbeda. Secara keseluruhan, migrasi menjadikan Australia lebih terbuka, demokratis, dan dinamis dalam kehidupan sosial maupun politik. Baik, itulah hasil review dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.